Hai 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 Sobat Wangkong TV, para pecinta sepak bola. Piala Dunia Usia 20 2021 akan dilangsungkan di Indonesia pada musim panas tahun depan. Jika tak ada kendala, perhelatan akbar untuk para pemain muda berbakat ini akan digelar 20 Mei dan berakhir pada 12 Juni 2021. Masih ada waktu selama kurang lebih 10 bulan untuk menyongsong Piala Dunia Usia 20 2021 yang akan menjadi perhelatan besar di Indonesia. Sajian performa pemain-pemain muda dari semua belahan dunia bakal tersaji dalam 6 stadion terpilih nantinya, termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini memang baru Indonesia yang sudah memastikan diri berkiprah di Piala Dunia Usia 20 2021 karena statusnya sebagai tuan rumah. Masih ada 23 tim lagi yang harus lebih dulu memastikan diri mendapatkan tiket Piala Dunia Usia 20 2021 melalui babak kualifikasi yang merupakan turnamen level benua yang digelar oleh masing-masing konfederasi. Dari 23 tiket, 5 diantaranya menjadi milik tim-tim asal Eropa. 4 tim yang menembus semifinal Piala Eropa Usia 19 2020 yang masih tertunda perhelatannya karena pandemi COVID-19, plus pemenang playoff yang mempertemukan 2 tim peringkat ketiga dari 2 grup yang ada di kejuaraan tersebut akan hadir di Indonesia. Selain itu ada 4 konfederasi yang akan diwakili 4 tim terbaiknya, yaitu Asia, di luar Indonesia sebagai tuan rumah, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia, dan Amerika Selatan. Sementara Oseania akan diwakili oleh 2 tim. Selain UEFA yang terpaksa menunda Piala Eropa Usia 19 2020, AFC dan CONCACAF juga melakukan hal yang sama. Sementara AFC masih melihat situasinya karena Piala AFC Usia 19 2020 rencananya akan digelar pada Oktober mendatang. Afrika dan Amerika Selatan baru akan menggelar kejuaraan di konfederasi mereka pada awal 2021. Meski kejuaraan-kejuaraan di setiap konfederasi yang juga menjadi fase kualifikasi Piala Dunia Usia 20 2021 itu belum bergulir dan belum ada satupun tim yang memastikan diri lolos selain timnas Indonesia U19 yang menjadi tim tuan rumah. Sejumlah pemain muda sudah mulai mendapatkan menit bermain di klub masing-masing. Dan kali ini Wangkong TV akan mengulas 5 pemain dan termasuk bintang timnas Indonesia usia 19 yang punya potensi untuk tampil dan cemerlang di Piala Dunia Usia 20 2021. Yang pertama ada Gabriel Martinelli dari negara Brazil. Gabriel Martinelli merupakan masa depan timnas Brasil setelah meninggalkan kampung halamannya dan menjajal peruntungan di Liga Inggris bersama Arsenal. Martinelli mampu memperlihatkan daya saing yang bagus di lini serang. Bergabung sejak awal musim 2019-2020, Martinelli hingga pekan ke-33 Liga Inggris sudah tampil 26 kali di semua kompetisi. Hingga saat ini dia mencetak 10 gol untuk Arsenal, di mana 3 diantaranya dicetak di Liga Inggris dan 3 lainnya di Liga Eropa. Martinelli pun masih punya kesempatan untuk memberikan prestasi untuk Arsenal, di mana klub London Utara tersebut saat ini masih bersaing di Piala FA dan akan memainkan laga semifinal menghadapi Manchester City. Menembus sekuat ganas dan telah memperlihatkan ketajamannya di sebuah kompetisi yang dikategorikan terbaik di dunia, Gabriel Martinelli pasti akan menjadi andalan Brasil. Jika mampu membawa Brasil menembus 4 besar, Martinelli kemungkinan besar bakal tampil di Indonesia saat Piala Dunia Usia 20 2021. Yang kedua ada nama Mason Greenwood. Satu lagi bintang muda yang cemerlang di Liga Inggris pada musim ini dan punya potensi besar berlaga di Piala Dunia Usia 20 2021 di Indonesia, yaitu Mason Greenwood. Tampil apik bersama Manchester United di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Greenwood merupakan binaan Akademi Youth Manchester United. Ia sudah bergabung bersama The Red Devils sejak usia 6 tahun pada 2007. Setelah melalui akademi selama 10 tahun lebih, Greenwood masuk dalam skuad Manchester United usia 18 dan menjadi top skor Liga Inggris usia 18 dengan 17 gol dalam 21 laga. Ia mulai mendapatkan menit bermain di tim utama Manchester United sejak musim lalu, di mana Greenwood tampil dalam 3 pertandingan saja,
Namun pada musim ini Greenwood mendapat kepercayaan dari sang pelatih. Manajer Manchester United itu sudah memberikan kepercayaan kepadanya dalam 26 pertandingan, di mana 19 laga diantaranya memang berangkat dari bangku cadangan. Kepercayaan Solskjaer pun dibayar oleh Greenwood dengan 8 gol yang sudah dicetaknya di Liga Inggris musim ini. Performa apiknya bersama Red Devil tentu bisa menjadikannya andalan di timnas Inggris seandainya melangkah ke Piala Dunia U20 2021. Namun sebelum itu Greenwood harus bisa memastikan Inggris bisa menembus semifinal Piala Eropa usia 19 terlebih dahulu. Yang ketiga ada nama Takefusa Kubo. Pemain muda asal Jepang ini tengah meniti karir di Spanyol, pernah menjalani pendidikan di La Masia yang merupakan akademi sepak bola milik Barcelona itu. Kini Takefusa Kubo menjadi milik Real Madrid, namun baru bergabung dengan Real Madrid pada musim ini. Kubo dipinjamkan oleh Los Blancos ke Real Mallorca. Keputusan tersebut sangat tepat. Pemain yang baru genap berusia 19 tahun pada Juni lalu itu tampil baik bersama Mallorca. Kubo tercatat tampil dalam 31 laga bersama Mallorca, yang artinya hampir 90% dari jumlah pertandingan hingga Jornada 34 sudah dapatkannya. Gelandang kelahiran Kawasaki, Kanagawa itu sejauh ini sudah mencetak 3 gol untuk Mallorca dan mampu tampil konsisten di La Liga. Kubo dipastikan bakal menjadi andalan Jepang di Piala AFC usia 19 2020 pada Oktober mendatang. Jepang berada satu grup dengan Korea Selatan, Irak, dan Bahrain. Jika mampu membawa Jepang melaju ke semifinal, Kubo hampir dipastikan bakal beraksi di Indonesia pada Piala Dunia usia 20 2021. Yang keempat ada nama Lee Kang-in. Pemain muda asal Korea Selatan ini sudah bergabung bersama Valencia sejak 2011, di mana saat masuk di level akademi itu usianya baru 10 tahun. Pada 2017, Lee Kang-in mendapat kesempatan untuk bermain bersama Valencia Mestalla atau tim B dari Valencia. Pada musim 2018-2019, tepatnya pada 30 Oktober 2018, pemain muda asal Incheon itu berhasil mendapatkan debutnya di tim utama Valencia dan bermain selama 83 menit ketika menang 2-1 atas CD Ebro di Copa del Rey. Debut La Liga diraih Lee Kang-in pada 12 Januari 2019. Ia masuk ke lapangan menggantikan Denis Serse pada menit ke-86 saat bermain imbang 1-1 dengan Real Valladolid. Pada musim perdananya bersama timnas senior Valencia, Lee Kang-in tampil dalam 3 pertandingan La Liga dengan total hanya 21 menit bermain. Sementara di musim ini Lee Kang-in sudah mendapatkan 13 kali kesempatan tampil, 2 diantaranya sebagai starter. Sementara di level tim nasional, Lee Kang-in sudah merasakan aura bermain di Piala Dunia usia 20. Ya, Lee Kang-in mengantar Korea Selatan mencapai final Piala Dunia usia 20 2019 di Polandia. Tidak hanya mencetak gol di pertandingan final menghadapi Ukraina, Lee Kang-in juga terpilih menjadi pemain terbaik dalam kejuaraan tersebut. Dengan usia yang masih mencukupi pada 2021 mendatang, bukan mustahil jika Lee Kang-in kembali menjadi andalan Korea Selatan ketika tampil di Piala Dunia usia 20 2021 di Indonesia. Yang kelima ada nama Beckham Putra Nugraha. Gelandang Persib Bandung ini diproyeksikan bakal menjadi andalan timnas Indonesia dalam membangun serangan dari lini tengah. Beckham Putra Nugraha telah memperlihatkan kemampuan yang luar biasa bersama Persib maupun timnas Indonesia usia 16. Beckham Putra menjadi bagian dari skuad Persib yang menjadi juara Liga 1 usia 19 pada tahun 2018, di mana adik dari Gian Zola Nasrullah itu mampu menjadi top skor dengan 9 gol. Performa apik yang diperlihatkannya bersama Persib usia 19 membuatnya mendapatkan kesempatan untuk naik ke timnas senior pada Liga 1 2019. Beckham Putra tercatat bermain dalam 4 pertandingan sebagai pemain pengganti. Selain itu, Beckham Putra juga masuk dalam skuad Garuda Muda yang tampil di Piala AFF usia 19 pada tahun 2019. Ia mengantar tim asuhan Fahri Husaini itu menjadi tim peringkat ketiga, di mana 2 gol dipersembahkannya di laga perebutan tempat ketiga dan total mencetak 4 gol di sepanjang kejuaraan. Sebagai tim tuan rumah, timnas Indonesia sudah dipastikan bakal tampil di Piala Dunia usia 20 2021. Dengan demikian, Beckham Putra Nugraha diperkirakan bakal menjadi andalan di lini tengah dalam membangun serangan dan membantu pemain di lini depan, semisal Sultan Ziko atau Bagus Kahfi.
Sang pelatih Sinteyong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia senior tahap kedua di Jakarta. Ada sejumlah kejutan dari daftar nama-nama pemain yang dipanggil. Berbeda dengan pemusatan latihan timnas Indonesia tahap 1 pada Februari 2020, porsi pemain penyerang saat ini lebih banyak. Pelatih Sinteyong hanya mempertahankan 2 nama dari tahap pertama di lini serang, yakni Muhammad Rapli dan Ilya Spasojevic. Adapun Lerby Eliandri dan Irfan Jauhari tak lagi dipanggil. Posisi keduanya diganti 2 sosok anyar, yakni Kuseda Heryudo dan Dendi Sulistiawan. Adapun Irfan Bahdim dan Osvaldo Hai yang sebelumnya masuk posisi gelandang, kini ditempatkan di lini depan. Sang pelatih Sinteyong tampaknya ingin mengembalikan kedua nama tersebut ke posisi aslinya sebagai penyerang. Sinteyong sadar timnas Indonesia memiliki masalah dalam penyelesaian akhir. Hal itu dibuktikan dalam 5 laga pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim Merah Putih hanya mampu mencetak 3 gol. Lantas seperti apa latar belakang dan karakter pemain tersebut? Dan berikut ini 5 penyerang yang dipanggil oleh Sinteyong ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Yang pertama, Muhammad Rapli. Muhammad Rapli merupakan penyerang masa depan yang dimiliki timnas Indonesia. Pemanggilan ini menjadi kesempatan buat Rapli untuk promosi ke timnas Indonesia senior. Sebelumnya, pemain 21 tahun itu membela timnas Indonesia usia 22. Sejak 2019, Rapli baru mencetak 5 gol dalam 10 laga yang dimainkan. Namun, sang pelatih tentu punya alasan di balik pemanggilan Rapli. Pemain Arema FC itu diprediksi masih memiliki bakat yang bisa dikembangkan untuk menjadi penyerang ganas. Apalagi usianya masih sangat muda. Muhammad Rapli yang memiliki postur 180 cm itu punya peluang untuk menjadi penyerang haus gol dalam mengeksekusi bola-bola udara. Yang kedua, ada nama Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan termasuk sebagai pemain kejutan yang dipanggil timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu belum pernah memiliki kesempatan untuk membela tim Garuda. Untuk level klub, torehan gol yang dimiliki Dendi Sulistiawan juga belum memuaskan. Sepanjang karirnya sejak 2016, Dendi Sulistiawan baru mencetak 20 gol dalam 108 penampilan di liga. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran penyerang. Namun sang pelatih tentu punya alasan khusus memberi kesempatan kepada Dendi Sulistiawan. Ini menjadi momentum buat Dendi Sulistiawan mengasah nalurinya di depan gawang lawan. Pemain berpostur 176 cm itu harus mampu membayar kepercayaan sang pelatih dengan penampilan maksimal sebagai penyerang haus gol. Yang ketiga, ada nama Kuseda Heryudo. Penampilan cemerlang Kuseda Heryudo di Shopee Liga 1 2020 berbuah manis. Pemain 27 tahun itu mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Ini menjadi pemanggilan perdana Kuseda Heryudo dan ia bersyukur bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Membela timnas Indonesia, dikatakan Heryudo adalah impiannya sejak kecil. Jadi pemain timnas Indonesia itu mimpi masa kecil saya. Tentu saya bersyukur sekarang dapat kesempatan ini. Kuseda Heryudo adalah penyerang berkarakter lincah dengan tembakan terukur yang dimilikinya. Kuseda Heryudo sejauh ini sukses mencetak 2 gol dalam 3 laga bersama Arema FC di Shopee Liga 1 2020. Yang keempat, ada nama Irfan Bahdim. Meskipun sudah tak lagi muda, Irfan Bahdim masih mendapatkan kepercayaan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Sosok Irfan Bahdim memang sudah tak asing lagi. Sejak memulai debut pada 2010, Irfan sudah mencetak 12 gol dalam 39 laga yang dimainkannya. Irfan Bahdim punya pengalaman tampil di Piala AFF 2010. Pemanggilan ini menjadi kesempatan buat Irfan Bahdim untuk kembali membuktikan kualitasnya. Apalagi pemain berusia 31 tahun itu dikenal memiliki kemampuan individu yang baik. Irfan Bahdim juga merupakan pemain multifungsi yang bisa bermain berbagai posisi. Irfan sejatinya merupakan penyerang bayangan, tapi bisa bermain sebagai sayap juga. Yang kelima, ada nama Ilya Spasojevic. Ilya Spasojevic merupakan penyerang yang haus gol. Musim lalu, pemain naturalisasi itu tampil tajam dengan sumbangan 16 gol sekaligus membantu Bali United menjadi juara Liga 1 2019.
Namun catatan gol Ilyas Spasojevic di timnas Indonesia belum terlalu banyak. Sejak memulai debut pada 2017, pemain yang dijuluki Spaso Gol itu baru mencetak 3 gol dalam 4 laga. Jumlah yang tak begitu buruk, namun Sinteyong yakin Spaso masih bisa mengerahkan kemampuannya yang maksimal. Spaso adalah penyerang yang memiliki keunggulan dalam mengeksekusi bola-bola silang. Spaso juga berbahaya dalam mengeksekusi bola-bola udara.